pemirsa hidup sehat, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ya. Nah, meski kita masih di tengah masa pandemi, salah satu hal penting saat perayaan Idul Adha pasti tetap dilakukan, yaitu memotong hewan kurban, baik itu sapi ataupun kambing. Dan biasanya kita bagikan pada orang di sekitar, juga dinikmati bersama keluarga. Salah satunya adalah daging kambing. Pemirsa, ayo siapa yang merasa kemarin kepalanya pusing setelah makan daging kambing? Pemirsa, ternyata itu mitos loh. Nah, berbicara seputar hidangan daging kambing, banyak juga yang enggan mengkonsumsi daging yang satu ini. Salah satunya karena bau daging yang khas serta adanya anggapan bahwa daging kambing bisa menyebabkan darah tinggi. Lalu apa ya pendapat masyarakat mengenai hal ini? Bohong. Anak Tenabang kalau nggak makan daging kambing kurang segar. Saya makan daging kambing terus. Sop ame sate, aturan saya makan setengah jadi sepiring. Sop ame sate saya masih kuat 20 satenya. Sopnya 1 mangkok. Saya sangat suka makan kambing, sate kambing, gulai kambing. Jadi kadang-kadang kalau setelah makan saya suka gejala kayak kepalanya agak-agak keliengan begitu ya. Meski ada banyak olahan kambing di tanah air, namun masyarakat biasanya banyak yang memilih jenis kambing muda yang dijadikan sebagai olahan. Alasannya karena tekstur daging yang lembut dan juga empuk. Saya pun berkesempatan untuk berkunjung ke pasar kambing yang terletak di Jalan Sabeni. Ada ratusan ekor kambing yang dijual di tempat tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan kurban dan juga akikah, tak sedikit pengusaha catering yang memesan kambing muda untuk kemudian diolah dan dijual. Pemirsa, ngomong-ngomong soal kambing muda, tak lengkap rasanya jika tak sekalian mencari tahu jenis kambing muda seperti apa yang biasa dipilih. Kambing muda itu cirinya giginya halus-halus, belum kupak, masih muda, masih di umur setahun lah, 6 bulan, 7 bulan itu kambing muda. Di tanah air, olahan daging kambing banyak dijumpai di mana saja. Selain sate, daging kambing muda juga banyak dipilih sebagai olahan pada masakan khas Timur Tengah, yaitu nasi kebuli. Salah satu pengusaha catering olahan daging kambing di Jakarta mengaku memiliki trik sendiri bagaimana mengolah daging kambing agar tak mengeluarkan bau tidak sedap. Daging kambingnya bisa lebih dari 10 kilo atau kadang 10 kilo aja gitu untuk nasi kebuli. Daging kambing supaya tidak bau, kita mengolahnya awalnya nggak usah dicuci, jadi biarkan aja. Kemudian kita airnya dalam keadaan mendidih, udah dikasih bumbu-bumbu. Yang penting tuh juga ada bumbu-bumbu rempah, kayu manis, cengkeh, bumbunya. Ke dalam keadaan mendidih kita masukkan itu. Daging yang tadi insya Allah sih nggak bau. Pemirsa, adanya kabar bahwa daging kambing bisa menyebabkan darah tinggi membuat masyarakat sedikit berhati-hati dan membatasi jumlah konsumsinya sendiri. Namun itu fakta atau mitos ya pemirsa kalau daging kambing sebabkan darah tinggi? Sebenarnya itu adalah mitos. Sebenarnya kalau dilihat dari komposisi daging kambing sendiri, sebenarnya daging kambing itu sendiri kalau kita makan konsumsi itu dia tidak akan menyebabkan darah tinggi. Tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Kalau misalnya kita konsumsi daging kambing itu secara terus-menerus setiap hari, bisa beresiko terjadinya darah tinggi di kemudian hari. Kenapa? Karena di daging kambing itu sendiri dia tinggi akan omega 6. Omega 6 itu kita tahu misalnya meningkatkan inflamasi, meningkatkan radang, bisa menyebabkan aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Itulah yang dapat menyebabkan dapat terjadinya darah tinggi. Selain kabarnya bisa menyebabkan darah tinggi, namun banyak kaum pria yang begitu menyukai daging kambing. Karena katanya daging kambing bisa meningkatkan vitalitas pria. Fakta atau mitos ya pemirsa? Sebenarnya itu ada faktanya, ada benernya. Rata-rata daging merah itu dibilang bisa meningkatkan libido pria. Kenapa?
Karena daging merah itu sendiri dia memiliki kandungan zinc atau mikromineral yang tinggi gitu, kandungan zincnya, mineral seperti zinc. Zinc itu berhubungan sama hormon testosteron tadi untuk meningkatkan si libidonya itu. Selamat siang dokter, saya Adi Putra Winarto. Mau nanya, saya hobi makan daging kambing. Kalau makan daging kambing ini berikut dengan jeroannya berbahaya nggak dokter? Terima kasih dokter. Nah, dampaknya pertama, kalau misalnya kita makan daging kambing bersama jeroannya itu kan tinggi akan kolesterol, tinggi akan lemak dan juga asam urat yang tinggi. Itu hati-hati, berbahaya. Apalagi biasanya kalau kita pesan makan daging kambing, kan nggak mungkin daging doang ya. Pasti dia dimasak. Contohnya tadi, gulai, dimasak dengan santan. Oke, kita pilih yang bakar-bakar. Bakar-bakar itu sendiri, dia dipakai dengan mentega. Justru dia beresiko untuk terjadinya peningkatan kandungan lemak di dalam daging itu sendiri. Lalu daging kambing itu sendiri dari WHO pun juga sudah menjelaskan bahwa daging merah beresiko untuk terjadinya kanker atau bersifat karsinogenik. Nah, si daging kambing kan paling sering masakannya itu dibakar, ya kan? Dibakar. Nah, dengan suhu tinggi itu, pemrosesan suhu tinggi justru dapat meningkatkan nitrosamin. Nitrosamin itu adalah yang bersifat karsinogenik di daging merah. Lalu bagaimana ya cara konsumsi daging kambing yang tepat dan terhindar dari bahaya omega 6? Oke, tips yang pertama untuk memakan daging kambing. Pertama, daging kambing itu lebih baik jangan dibakar. Nomor satunya, karena tadi dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker. Kedua, tips yang paling sehat adalah kambing dimakan dengan sop. Kita kalau pesan sup kambing itu pasti ada tomat, ya kan? Kenapa tomat? Tomat itu tinggi akan antioksidan kalau misalnya dipanaskan. Kayak tinggi akan likopen. Kalau misalnya berubah itu dapat bersifat antioksidan untuk mengurangi radikal bebas tadi akibat kambing yang diolah. Nah pemirsa, sekarang Anda sudah tahu kan apa saja fakta dan mitos dari daging kambing? Meski daging merah yang satu ini baik bagi tubuh, Anda tetap harus memperhatikan cara pengolahan yang tepat agar manfaatnya bisa Anda dapatkan.